Sebelum ke video, bagi kalian yang akunnya penggemar Manchester United dan tak mau ketinggalan berita terbaru dari United, jangan lupa untuk mampir ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Resmi, Christian Eriksen sepakati akhiri kontrak. Inter Milan telah memutus kontrak gelandang Christian Eriksen. Keputusan ini diumumkan klub Serie A Italia itu pada Jumat kemarin. Pemain internasional Denmark itu dilarang bermain di Italia karena defibrilator yang dipasang untuk membantu kinerja jantungnya. Inter Milan memuji Eriksen sebagai sosok kunci dalam perjalanan mereka meraih Scudetto pada musim yang lalu. Upaya tim yang disumbangkan Eriksen bersama visi, intuisi, umpan, asis, dan golnya sangat penting bagi Inter Milan. Diketahui gelandang Denmark itu menciptakan gol dalam pertandingan melawan Croton yang akhirnya mengantarkan mereka menjuarai Liga Italia. Awal bulan ini Eriksen mulai berlatih kembali di klub mudanya yakni Odense setelah ia menjalani masa rehabilitasi. Eriksen pun masih kemungkinan bisa bermain lagi di liga yang lain yang tak melarang pemainnya memakai defibrilator, dan salah satunya adalah Liga Belanda. Aubameyang diusir dari latihan tim utama Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang tidak lagi berlatih dengan tim utama Arsenal. Dia diperkirakan tidak akan melakukan sampai kembali dari Piala Afrika yang paling cepat. Striker Gabon itu dicopot dari jabatan kapten baru-baru ini setelah kembali terlambat dari absen resmi Arsenal. Sekarang Mikel Arteta telah mengkonfirmasi bahwa Aubameyang yang dikeluarkan dari skuad dalam kemenangan 2-0 atas West Ham United juga tidak akan dipertimbangkan untuk pertemuan dengan Leeds United pada minggu ini. The Telegraph melaporkan Aubameyang tak akan terlihat mengenakan seragam Arsenal sampai pergelaran Piala Afrika selesai. Ini karena dia telah diperintahkan untuk berlatih jauh dari tim utama untuk saat ini. Kini tidak jelas bagaimana masa depan dari Aubameyang. Transfer Januari adalah sebuah kemungkinan, dengan Barcelona sedang memantau pemain berusia 32 tahun tersebut. Barcelona kirim tawaran perdana untuk Edinson Cavani. Barcelona diketahui sedang berburu striker yang baru menyusul keputusan pensiun Sergio Aguero di Barcelona pada tengah pekan kemarin. Sejak 2 bulan terakhir nama Edinson Cavani mencuat sebagai target transfer utama Barcelona. Xavi dilaporkan tertarik untuk memboyong Cavani dari Manchester United. Dilansir dari Rashwan, Barcelona serius untuk mengamankan jasa striker tersebut. Mereka dikabarkan sudah mengirim tawaran kontrak untuk sang striker. Menurut laporan tersebut, Barcelona mengirim tawaran kontrak jangka pendek untuk sang striker. Mereka memberikan kontrak berdurasi 1,5 tahun untuk penyerang asal Uruguay tersebut. Untuk gajinya di 6 bulan pertama, Cavani akan mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta euro plus bonus sebesar 1 juta euro. Dan di sisa kontraknya ia akan mendapatkan gaji sebesar 4 juta euro dengan bonus senilai 1,5 juta euro. Angka ini bisa dikatakan lebih rendah daripada gaji yang diterima Cavani di Manchester United. Namun Barcelona berharap sang striker mau untuk menerimanya. PSG mulai menyerah pertahankan Kylian Mbappe. Spekulasi mengenai masa depan Kylian Mbappe dengan PSG sangat sering mendapatkan sorotan. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu sudah memasuki 6 bulan terakhir dalam kontraknya bersama Les Parisiens. Hingga kini Mbappe masih tetap menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diberikan kepadanya. Bintang sepak bola asal Prancis tersebut sudah dikaitkan dengan cukup banyak klub Eropa. Namun Real Madrid nampak menjadi tujuan dalam upaya Mbappe melanjutkan karirnya di Eropa ketika kontraknya di PSG berakhir. Sang direktur sepak bola PSG yakni Leonardo menjadi sosok yang disoroti sepanjang musim ini. Leonardo dianggap tidak dapat meyakinkan Mbappe untuk memperpanjang kontraknya. Proses negosiasi bakal diambil alih oleh sang pemilik klub. Dan kini Leonardo tidak merasa yakin bahwa Mbappe dapat bertahan di Les Parisiens. Asosiasi Sepak Bola Afrika bantah rumor Piala Afrika 2022 batal. Piala Afrika yakni AFCON 2022 dijadwalkan berlangsung di Kamerun pada Januari hingga Februari mendatang. Turnamen yang diadakan untuk menentukan negara sepak bola terbaik di Afrika itu juga mendapatkan sorotan tinggi di Eropa. Pemain-pemain yang harus meninggalkan klub-klub Eropa selalu diperbincangkan.
Berbagai manajer di Eropa terutama di Liga Inggris sering membicarakan hambatan pada periode Piala Afrika tersebut akibat para pemain-pemain kunci yang harus membela negaranya masing-masing. Kondisi Piala Afrika 2022 juga mendapatkan sorotan akibat peningkatan kasus COVID-19 terkait varian dari Omicron. RMC Media Prancis sempat mengabarkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Afrika mengadakan pertemuan pada Rabu kemarin untuk membicarakan kemungkinan menunda dan membatalkan turnamen tersebut. Namun kabar terbaru dibantah tegas oleh Asosiasi Sepak Bola Afrika tersebut. Proses persiapan terus berlanjut di Kamerun. Piala Afrika 2022 juga akan disiarkan di Inggris karena investasi bernilai tinggi yang tidak dapat dilepas mereka dengan begitu mudah. 3 penggawa Liverpool positif COVID-19. Liverpool harus tanpa Virgil van Dijk, Fabinho dan juga Curtis Jones ketika The Reds menang 3-1 atas Newcastle United dalam pertandingan Liga Premier Inggris pada pekan kemarin. Ketika pemain tersebut terjangkit virus COVID-19 setelah hasil tes menunjukkan positif. Liga Inggris sedang dilanda peningkatan kasus COVID-19 yang menjangkiti beberapa pemain dan staf dalam beberapa pekan terakhir. Dampak paling buruk dari peningkatan tersebut yaitu penundaan sejumlah pertandingan. Di antaranya adalah Manchester United melawan Brentford yang harus ditunda. Liverpool mengkonfirmasi secara langsung tentang ketiga pemainnya yang terjangkit COVID-19. Ketiganya sedang menjalani isolasi sesuai aturan protokol kesehatan pemerintahan setempat. Liga Inggris tetap berlanjut akhir pekan ini walau COVID-19 terus mengintai. Liga Inggris nampaknya akan terus berjalan meski separuh dari 10 laga terjadwal terpaksa ditunda akibat serangan COVID-19 pada tim-tim yang akan bertanding. 3 tim papan atas yang tengah bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara, Manchester City, Liverpool, dan Chelsea akan kembali beraksi pada akhir pekan ini. Manchester City yang memimpin klasemen akan bertandang ke tim yang sedang berjuang lepas dari jeratan degradasi yakni Newcastle United. Sementara tim peringkat kedua Liverpool akan mengunjungi Tottenham Hotspur dan Chelsea yang berada di posisi ketiga akan bertandang ke markas Wolverhampton. Namun masih diragukan apakah semua atau salah satu pertandingan berjalan sesuai rencana sebab 5 laga sudah diputuskan untuk ditunda. Terlepas dari gangguan dan ketidakpastian, persaingan memperebutkan gelar juara tampaknya akan memasuki periode krusial saat ini. Kesalahan apapun yang dibuat sekarang mungkin harus dibayar sangat mahal pada akhir musim nanti. Barcelona selangkah lagi amankan jasa Ferran Torres. Barcelona saat ini sedang aktif mencari penyerang yang baru. Mereka butuh pemain yang bisa menggantikan Sergio Aguero yang pensiun di tengah pekan kemarin. Barcelona diketahui sedang mendekati beberapa penyerang. Salah satunya adalah penyerang muda milik Manchester City yakni Ferran Torres. Netizen mengklaim bahwa transfer Torres ke Barcelona kini hampir selesai. El Blaugrana diklaim telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Menurut laporan itu, Barcelona belakangan ini sedang intens bernegosiasi dengan Manchester City dan kini upaya mereka diklaim sudah membuahkan hasil. Barcelona mengusulkan skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen untuk sang penyerang tersebut. Ex-winger Valencia itu diberitakan ingin pulang ke Spanyol setelah baru 2 musim membela The Citizen. Dikabarkan Ferran Torres ingin menjadi bagian dari proyek baru Barcelona, sehingga ia terus mendesak Manchester City agar lekas melepaskannya ke Barcelona. Barcelona mau angkut pemain gratisan dari Italia. Barcelona terus dikaitkan dengan sejumlah pemain sejak Xavi memeles tim tersebut dan sekarang dikabarkan ia ingin mendatangkan Federico Bernardeschi dari Juventus. Diberitakan oleh Sport, direktur sepak bola raksasa Liga Spanyol tersebut yakni Matteo Alemany telah bertemu dengan Federico Pastolero yang merupakan agen dari Federico Bernardeschi. Pada pertemuan tersebut membahas kemungkinan untuk pindah dengan status bebas transfer ke Camp Nou pada musim panas tahun mendatang. Pemain bersepak bola 27 tahun tersebut selama berada di Juventus telah berhasil memberikan 3 gelar Liga Italia, 2 gelar Piala Super Italia, dan 2 gelar Coppa Italia. Jika Barcelona berhasil mendapatkan kedatangan dari Bernardeschi akan sangat menguntungkan. Bagaimana tidak, dia bisa bermain di posisi 3 yang berbeda. Di antaranya adalah sayap kanan, sayap kiri, dan juga sebagai gelandang. Sari pengganti Rafa Benitez, Everton kontak Wayne Rooney.
Pemilik mayoritas Everton yakni Farhad Moshiri sangat menginginkan Everton berhasil bersama Rafa Benitez setelah ditunjuk pada awal musim ini. Namun Everton tampil buruk setelah hanya menang 1 kali dari 10 laga pertandingan terakhir mereka di ajang Liga Inggris. Benitez kembali berada di bawah tekanan setelah timnya kalah 1-3 dari Crystal Palace pada minggu yang lalu. Harapan Benitez untuk membalikkan nasibnya telah terpukul karena Arkad Bison, Andros Townsend, dan sang kapten yakni Seamus Coleman mengalami cedera di laga melawan Crystal Palace. Dan kini nasib Benitez dikabarkan tidak aman dan ada rumor yang mengatakan bahwa ia akan segera dipecat. Tetapi Moshiri dan dewannya tahu mereka harus memiliki rencana darurat jika segera memecat Benitez. Dan Wayne Rooney yang saat ini masih melatih Derby County di kasta kedua Liga Inggris ada dalam radar transfer mereka. Dikutip dari The Sun, komunikasi telah terjalin antara Rooney dengan klub tempat ia mulai karirnya tersebut. Dan dikabarkan pelatih berusia 36 tahun tersebut bersedia kembali ke Goodison Park untuk kedua kalinya andai Benitez resmi dipecat. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.